Ya waktu itu gara-gara itu aku rugi sekitar 8 juta. Pernah. So, what's up guys, ketemu lagi dengan saya Dani Trigusuma. Kali ini mau ngejelasin tentang investasi yang pernah aku lakuin, ceritanya ya. Yang langsung aja karena banyak yang tanya ya, kawan-kawanku terutama. Jadi yang pertama tuh aku mulai kerja tuh tahun 2014 cuy. Tuh bulan Agustus. Aku belum wisuda tuh aku udah kerja emang. Dan kerjanya nggak dekat, tapi jauh banget di Bintan cuy. Karena aku orangnya Bojonegoro. Terus dapat kerja di Bintan. Pokoknya intinya itulah, nanti aku ceritain detailnya. Terus hal yang pertama aku lakuin, investasi yang pertama aku lakuin, gaji yang pertama aku lagi dapat itu nggak seberapa, cuma 2.800.000 ya, sekitar itu basicnya ya. Pokoknya terus aku dapatnya cuma 3 juta, 4 jutaan lah, 4 sampai 5 jutaan itu sama OT-nya, overtime-nya. Terus langsung aku masukin waktu itu tuh beli tanah cuy. Jadi pertama kali investasi pertama tuh tanah. Tapi sebelum tanah aku juga pernah investasi reksadana ya. Di reksadana dulu waktu aku masih mahasiswa tuh aku udah punya akun reksadana. Aku belinya di Dana Reksa. Aku juga pernah bikin videonya di ini deh videonya. Di sebelumnya tuh aku pernah ikut lomba blog juga dan itu menang. Terus reksadana itu aku cuma tahun 2014 sampai 2018, cuma 2 tahun lah. 2 tahun berjalan gitu. Itu berhenti karena pergerakan jual belinya reksadana tuh nggak kenceng sana. Jadi kan reksadana tuh ada pilihannya ya, ada reksadana campuran, pendapatan tetap, reksadana pasar uang, sama reksadana saham. Itu tergantung jenis kalian tuh tipe apa, investor agresif, moderat, atau pragmatis gitulah, apa lupa aku. Pokoknya itu nanti kalian bisa baca di beberapa link tentang investor gitu, investasi. Nah, tipeku tuh tipe agresif, dan ternyata terus agresif kan, pokoknya aku udah tipe agresif. Setelah aku cek sendiri sama kepribadianku tuh aku orangnya agresif investasinya. Jadi aku coba dari reksadana saham tuh pergerakannya juga nggak terlalu wow gitu. Jadi dulu pernah beli reksadana saham di Dana Reksa, itu belinya sekitar harga 2.300-an. Terus setahun kemudian juga masih harganya segitu-gitu aja, beda tipis, paling cuma bedanya 2.227. Sedangkan mainku waktu itu, zamanku tuh cuma ratusan ribu, jadi nggak terasa. Terus aku pikir-pikir ya udahlah nggak usah gitu karena setahun 2 tahun tuh nggak ada marginnya. Jadi terus aku out reksadana. Dan itu kenapa aku udah nggak main reksadana lagi sampai sekarang, karena aku udah tahu rasanya. Ya selera orang sih beda-beda sih, tapi kalau aku nggak terlalu suka reksadana. Tapi kalau kalian mau reksadana juga oke. Dia kan sistemnya, kalau nggak tahu, reksadana itu ya ada satu orang atau satu perusahaan, satu manajer investasi itu ngumpulin duitnya beberapa investor yang nggak tahu mau invest kemana. Nah nanti dia dikumpulin duitnya, dia nanti akan nyebarin duit-duit itu ke beberapa investasi cuy, kayak saham, deposito, bla bla bla, tergantung jenis reksadana yang kita ambil. Jadi kan reksadana kan ada 4 ya, empat yang aku sebutin tadi kan: pasar uang, pendapatan tetap, campuran, sama reksadana saham. Ada lagi reksadana indeks, tapi aku nggak terlalu ngerti juga. Tapi yang secara umum ada 4 itu tadi. Itu tergantung kalian jenis apa. Ya gitulah pokoknya intinya. Terus habis itu di tahun 2014 itu juga aku kan asli Bojonegoro cuy. Terus aku kerja di Bintan. Waktu itu aku lihat iklan di OLX kalau nggak salah ya, iklan. Dan sebelum aku berangkat di Bintan tuh aku juga pernah lihat iklannya gitu di dekat rumahku tuh, ada jual beli tanah dan itu bisa dicicil sampai setahun. Kira-kira dulu harga tanahnya itu 6 kali 12 ya, itu harga
22 jutaan gitu, aku lupa berapa ya, pokoknya sekitar itu 22 jutaan. Dan aku beli, tapi belinya aku waktu pas udah di Bintan cuy. Jadi komunikasi via WA, zaman itu WA ya, apa SMS biasa aku lupa ya, SMS biasa mungkin 2014 aku lupa. Sama salesnya oke, deal, tanda jadinya cuma 500.000, nyicilnya tuh sekitar 1,5 jutaan gitu, lupa aku. Pokoknya kalau dijumlah kali 12 tuh kurang lebih 23 jutaan aku lupa. Terus seiring berjalannya waktu, setahun kan udah lunas kan. Ternyata si tanahnya ini cuy, si PT yang bernaung, PT yang jualin tanah ini kayak bermasalah gitu. Aku lupa nama PT-nya. Nanti akan aku jelasin detailnya ceritanya. Nah, kan aku udah lunas, terus aku nagih surat sertifikat hak miliknya kan, SHM. Kalau di Jawa kan SHM, kalau di Batam nih nggak bisa SHM kecuali di kampung tua gitu. Kita kalau di Batam pakai SHGB cuy. Nah, nggak tahu ya, mungkin peraturan ke depan, semoga bisa. Nah, terus aku minta kembali ke topik, aku minta sertifikat tanahnya itu ke pemilik PT yang jual itu. Katanya masih dalam proses gitu. Terus aku tanyain sampai berbulan-bulan, sampai aku gedek lah, tuh suara cicak sampai aku gedek. Terus aku hampir pokoknya orang itu tuh harus sabar mas, ini pasti aku proses, ini aku lagi mecahin. Dia kan punya tanahnya gede gitu, terus mau aku pecahin satu-satu mas, sesuai ininya mas gitu. Dulu aku belinya di Hub, jadi sayang banget sih, harusnya bagus tuh tanahnya. Terus akhirnya aku desak-desak terus. Akhirnya waktu itu masih bupatinya Pak Suyoto dan Pak Suyoto kan orangnya open ya di WA. Dia ada WA yang di share di blog-blognya Bojonegoro. Terus aku cari kan nomornya Pak Suyoto, terus aku ceritain cuy, Pak ini Pak aku beli tanah gini udah lunas, tapi ternyata sertifikatnya nggak bisa. Oh iya mas ya. Terus aku ceritain Pak Suyoto itu, aku SMS terus Pak Suyoto. Oh iya, oke mas, kalian mas hubungin nomor ini aja, ini nomor orang pertanahan di Bojonegoro katanya, yang ngurusin lah katanya. Terus aku SMS kayak gitu, aku ceritain lagi bla 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 bla, aku udah lunas tapi sertifikatnya kok kayak gini. Katanya, kata pemiliknya udah diurus tapi kok lama gitu Pak banget. Oh gitu ya gitu. Terus pokoknya sampai akhirnya si pemiliknya ini agak takut mungkin ya, karena aku langsung tanya ke Kang Yotonya, bupati waktu itu. Terima kasih Pak Suyoto. Terus akhirnya aku minta duit balik aja daripada lama kan. Terus duitku akhirnya dibalikin 2 tahap cuy dibalikinnya. Waktu itu dibalikin 7 juta dulu, habis itu 15 jutaan lebih ya. 22 uang harga tanahnya tuh 22.500 kalau nggak salah. 500-nya tuh uang tanda jadi. Jadi yang dikembalikan tuh 22 jutanya, yang 500-nya hilang. Jadi kesimpulannya investasi tanahku rugi 500.000. Dan itu pengalaman juga cuy, waktu aku itu beli properti. Makanya waktu aku beli rumah ini nih, rumah katro ini, waktu pembelian tuh semua aku foto-foto. Jadi salesnya aku foto, caranya ini aku foto, semua aku foto-fotoin biar ada tanda bukti gitu. Nah itulah tanah. Jadi detailnya nanti aku ceritain siapa PT-nya dan lain-lain. Nah aku masih ingat lah, ada di laptop data-datanya. Makanya kalau jual beli properti itu emang harus meyakinkan ya. Kalau enggak itu harus paling enggak ada SHM-nya dulu, kita ketemuan terus ke notaris kalian, jadi lebih enak, lebih aman. Dan untungnya aku tuh dikembalikan. Dan masku yang kala itu ngurus sama aku ini malah bodohnya tuh beli tanah lagi ke PT yang sama ini cuy. Aku lupa nama PT-nya nanti aku cek lagi data-data di laptop lama biar viral. Syukurin kau.
Terus investasi setelah reksadana tanah tuh aku investasi rumah cuy. Ya anggap aja nih rumah nih hitungannya investasi apa nggak? Ya investasi plus dipakai lah ya. Investasi yang paling mantap. Kalau rumah ini belum terasa sih keuntungannya atau apa, karena ya baru kan bunganya juga lumayan cuy. Bunganya BTN itu awal pertama aku beli itu setahun tuh cuma 9% KPR-nya 9,9. Terus habis kan aku bunganya floating. Jadi habis tahun kedua dan ini aku udah jalan tahun keempat, ini bunganya 13% cuy, lumayan juga. Jadi cicilanku kalau kalian tahu sebulan tuh 3 jutaan untuk rumah ini, rumah sederhana ini 3 jutaan. Karena aku ambil yang 10 tahun ya. Dan emang aku orangnya of future. Jadi aku pengennya habis 10 tahun, udah struggle 10 tahun ya enak-enak lah. Amin, semoga. Ini kan harapanku ya. Pokoknya kalau anakku udah gede, dah nggak usah mikir. Aku tuh nggak usah mikir cicilan dan lain-lain gitu. Tinggal mikir gimana bayar sekolahnya anakku gitu aja. Dan kalau beli rumah itu sebenarnya sih enak sih ya kalau investasi rumah tuh, karena kan apalagi letaknya strategis ya. Dan kesalahanku tuh dulu aku beli rumah ya asal murah sama kantong pas aja. Tapi termasuk aku harga rumahnya lebih murah daripada tetangga-tetanggaku karena aku belinya di tahap pas bangunnya cuy. Jadi aku tipe 42, tanahnya 84, ini dulu aku beli 214 juta ya kalau cash ya, 217 kalau. Nah tetanggaku ini orang belakang yang baru beli itu tipe 36, tanahnya 72 tuh harganya segitu juga, bahkan ada yang lebih mahal gitu sampai 230-an juta, 250 juta. Jadi kalau dia nyicil mirip-mirip sama aku juga, padahal mereka kalau nyicil 15 tahun juga. Cicilan mereka tuh kira-kira ya 2,5 juta, 2,7, 2,3 gitu, tergantung DP-nya ya kan gitu. Aku kan DP dulu, tergantung jumlah yang kita utang di KPR juga cuy. Nah kalau proses KPR-nya kurang lebih ya, waktu itu aku di OLX karena aku masih di Bintan, terus aku pacaran sama istriku tuh. Terus yaudahlah karena aku orangnya bertanggung jawab. Wow. Nah, terus aku langsung yaudah kita pacaran, terus kita beli rumah aja ya. Nah, aku ajak ke Surabaya gak mau karena keluarganya mau ke Batam, yaudah kita ke Batam. Aku beli rumah ke Batam, aku cari-cari di OLX. Nah ada yang sesuai kantongku lah. Waktu itu duitku cuma 2 juta untuk DP doang, tanda jadi doang. Aku cari di OLX, dapet, terus aku hubungin marketingnya, katanya oke. Ini harganya kan aku beli Oktober ya, kalau Oktober 2015 ya, Oktober apa September 2015 gitu, September nggak kira-kira. Nah Oktobernya tuh katanya mau harga naik, terus aku bilang sebelum harga naik aku kesana mas bang, nah pokoknya jangan dinaikin dulu, kalau dinaikin gak jadi beli aku bilang. Nah, akhirnya gak dinaikin, terus aku ke Batam ya aku bayar tanda jadi 2 juta. Habis itu cicil DP-nya aku sebenarnya nyicil DP-nya itu bisa sampai 1,5 tahun ya, 18 bulanan 18 bulan. Pokoknya tapi aku cuma sampai 1 tahun 4 bulan. Dan terus aku cicil per bulan itu sampai aku nyicil sampai udah sampai 30-an juta, jadi 37 jutaan lah gitu. Pokoknya sebenarnya utangku ke bank tuh cuma 185 kalau itu ya. Terus karena kan kalau KPR ini, kalau kalian beli rumah tuh kan nanti ada biaya KPR, biaya apresial pajak juga. Itu disediain dana cash juga sekitar 15 juta gitu lah cuy. Jadi waktu itu aku gak ada duit dan mau nikah juga kan. Udah terus akhirnya plafon utangnya tuh aku naikin jadi 200 juta. Jadi aku utang rumah ini tuh 200 juta gitu. Jadi 185 tuh ini buat rumahnya, 15 jutanya tuh buat nyiapin kayak bayar pajak sama biaya KPR sih. Biaya KPR tuh sekitar waktu itu 5 jutaan ya aku,
lupa lah, kira-kira 5 jutaan, pajaknya juga segitu juga, 7 jutaan lebih. Sisa itu buat tambahan modal nikah. Itu kalau waktu itu, tapi sisa sedikit banget sih. Ya udah, terus ya kalau rumah sih intinya belum nggak, kalau hitung untung ruginya gimana ya, belum ya mas terhitung untung ya, karena kan kita pakai juga ya di investasi berjalan lah. Pokoknya kita harus sediain per bulan tuh dana cash yang hanya sesuai utang kita. Pokoknya jangan sampai apa gagal bayar cuy. Karena beberapa tetanggaku ini di perumahanku ini banyak yang udah kena stiker BTN, jadi sayang juga duitnya kan, udah bayar DP berapa, terus misalkan mau dijual lagi tuh, kemarin tuh tetanggaku juga dijual murah banget, jadi rugi juga sih kalau hitung-hitungnya. Jadi kalau beli rumah harus dipikirin apa cicilan-cicilan berikutnya ya, karena kan beli rumah kan harus nyicil, terus bayar listrik, bayar air dan lain-lain kan harus disediain juga sih. Bangun rumah juga lumayan, kemarin aku nyemain depan rumah aja, teras sama belakang tuh 3 juta lebih, bayar tukang sama apa peralatan cuy. Jadi emang ya investasi rumah tuh emang butuh, karena kan kita apalagi kalau kita udah berkeluarga ya, butuh banget. Daripada kalian ngontrak kan mending, kalau daripada kontrak mending ini aja rumah subsidi. Jadi rumah subsidi itu cicilannya kalau sekarang 1 jutaan lah, masih oke lah daripada ngontrak kan. Kalau zaman subsidi zaman dulu kan 700.000 800.000 tuh udah bisa dicicil gitu sih. Jadi kalau saranku sih kalau anak muda, investasi yang pertama kali tuh yang paling benar, paling enak, paling oke ya rumah itu aja. Terus kalau cicilannya keberatan, misalnya berat banget, itu mending ambil jangka tahun yang panjang aja, nggak apa-apa, karena kan kita masih muda ya. Aku ambil rumah ini tuh tahun 2015, berarti umurku masih 23 cuy, sekarang udah 27. KPR-nya tuh tahun 2017 Januari. Udah mau 3 tahun juga kan, udah 3 tahun lebih mah tuh, udah bisa di 10 tahun lunas kira-kira. Kalau berarti KPR-nya 25, umur 35 tuh aku udah lunas rumah pertama ini. Jadi umur 35 ke atas udah tinggal mikir rumah kedua, 3 dan bla 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 gitu. Saranku sih beli rumah aja, kalau bisa rumah subsidi ya, jadi bagus. Kalau dapat rumah subsidi ya. Atau kalau enggak rumah ini sitaan bank itu juga bagus, atau nerusin aja. Jadi kayak kemarin tetanggaku tuh rumahnya depannya udah dibangun, belakangnya udah dibangun, dia cuma ngelepas harga 20 juta. Gila, itu kalau aku zaman itu aku ada duit gitu, atau sekarang ini misalkan aku belum ada rumah ini, udah aku ambil tuh 20 juta cuy. Dia udah nyicil setahun lebih atau 2 tahun gitu. Jadi kita tinggal nerusin cicilannya aja, murah banget itu, karena depan terasnya tuh udah dibangun sama belakangnya. Depan tetanggaku itu dia cerita sama aku, bangun depan sama belakang rumah dapur ya, itu tuh habis 30 juta juga. Jadi dia cuma ganti itu aja, biaya bangun itu pun masih murah kan, masih diskon, dan cicilannya udah berjalan setahun juga. Jadi kan bagus itu. Jadi saranku sih beli yang kayak gitu-gitu aja. Orang BU itu butuh duit. Terus investasi yang keempat itu udah berapa, 18 menit, nggak tahu nih ada yang denger apa enggak. Investasi yang keempat apa ya, cryptocurrency cuy. Ini kacau ini kalau cryptocurrency, Bitcoin kalau kalian nggak tahu ya, Bitcoin dan kawan-kawannya gitu. Kalau di Indonesia itu websitenya dulu nama websitenya Bitcoin Indonesia. Bitcoin Indonesia kalau salah. Pokoknya sekarang namanya udah Indodax, udah lama sih, udah lama banget ya. Waktu itu aku investasi pertama tuh waktu boomingnya. Sebenarnya aku udah tahu lama sih, udah tahu Bitcoin tuh sejak tahun 2015 atau nggak salah ya. Pokoknya awal-awal di Indonesia masuk tuh aku sebenarnya udah tahu, tapi aku nggak ngeh. Itu kalau aku ngeh itu udah beli Bitcoin pas harga 10 juta cuy, kaya.
Dan aku telatnya tuh beli Bitcoin waktu hype-hypenya di akhir 2017 itu kan Bitcoin lagi top-topnya. Itu aku beli pas November apa Desembernya gitu. Pokoknya waktu naik-naik satu hari itu bisa naik 100%, 200% waktu itu. Aku waktu itu tuh dapat duit kan di PTU kan THR-nya tuh THR apa uang ke-13-nya itu di akhir tahun ya, pokoknya di awal tahun atau akhir tahun gitu dapat. Nah duit gue tuh aku kasih di situ itu udah nikah waktu itu, jadi kacau lah. Karena aku orangnya agresif ya, jadi agresif. Terus aku masukin aja tuh 8 juta ya, sekitar 8 juta gitu. Pertama tuh untung aku sampai dapat 10 juta itu di saldonya. Tapi waktu itu aku belum ngeh, jadi aku tambah terus. Akhirnya waktu pertengahan Desember akhir tuh kan Bitcoin mulai turun, mulai itu kan. Saldo gue hilang banyak, buset. Dan waktu itu tuh lagi boomingnya Ignis deh, dia yang apa ya? Itunya Ignis tuh apa lupa, kakaknya Ignis. Itu kan lagi NXT ya lupa. Nah koin itu dia kan mau mecah kan. Nah nanti kalau beli 500 NXT kalau nggak salah, aku lupa, nanti dapat Ignis 250 gitu. Aku tanya kawanku tuh, dia belinya 10.000 koin waktu itu kira-kira ya 40-an juta lah cuy. Terus dia berpikir nanti dapat Ignis kan apa 50% kan 20.000 koin itu masih cuan katanya. Ternyata habis itu turun kayak gila. Intinya terus sampai sekarang sebenarnya aku masih ada, saldoku juga masih ada tapi nggak seberapa sih. Tapi ya kayak gitu aku biarin aja karena aku udah trauma waktu masa itu ya. Jadi aku mainku kalau bener-bener rendah aku baru masuk. Kayak ini nih Bitcoin ini kalau masuk 40 juta 30 juta ini aku beli deh. Tapi kalau enggak ya udah biarin. Tapi ya waktu itu gara-gara itu aku rugi sekitar 8 juta. Pernah untung sih beberapa kali, untung 1 juta 500 kayak gitu. Tapi secara keseluruhan masih kayaknya sih aku ingat-ingat masih rugi 8 juta. Aku utang emakku juga, utang masku juga, aduh diomelin gara-gara itu. Tapi nggak apa-apa lah, pengalaman hidup. Dan sekarang masih ada sih, semoga nanti bisa balik lagi lah modal atau kerugianku. Jadi kalau cryptocurrency kan nanti kan naik turunnya kan aneh cuy, cryptocurrency itu aneh banget lah, naik turunnya tuh nggak terduga. Jadi kalau kalian itu super agresif tuh, bukan agresif lagi, super agresif menurutku. Karena gak bisa ditebak ya. Dan jadi sebenarnya banyak yang untung juga. Kawanku tuh, beberapa kawanku yang kenal tuh juga untung banyak. Tapi ya dibiarin aja. Yang rugi juga lebih banyak lagi sebenarnya. Tapi ya nggak tahu. Habis itu apa ya? Cryptocurrency. Terus sebenarnya investasi kayak YouTube ini juga lumayan cuy. YouTube ini bisa kayak 500.000 per bulan. Jadi check and balance-nya tuh masih rata lah. Walaupun sebenarnya nggak niat-niat banget aku bikin YouTube ya. Pokoknya masih 500.000, 400. Yang bulan kemarin nih 1 juta malah, lumayan alhamdulillah. Terus kalau giveaway itu sebenarnya nggak ikut investasi, pokoknya sering ikut giveaway juga cuy, dan itu sering menang. HP ini aja nih HP giveaway. Terus aku sering liburan juga pakai liburan giveaway aja. Tapi nggak kuhitung investasi lah, itu kan iseng-iseng berhadiah. Terus yang terakhir tuh P2P lending cuy. P2P lending tuh kayak kalau di Indonesia ada aplikasinya tuh Coinwork atau Investree. Jadi intinya tuh dia cuma kita bantuin PT atau perusahaan yang mau utang. Di perusahaan mau utang misalkan 1M, 2M. Nah itu nanti sama Coinwork kan ditaruh di aplikasinya. Aku seringnya main di Coinwork ya, Investree aku buka main. Nanti aku jelasin kenapa. Jadi nanti misalkan balik lagi ke PT-nya tadi kan udah naruh itunya, utangnya misalkan utang 1M. Nah kita orang-orang yang
yang landing yang mau ngutangin itu bisa urunan urunannya patungan gitu untuk bantu si PT ini. Nanti PT ini udah ditentuin nih berapa persen, tergantung grade-nya dia, ada grade A, B, C, D, E tergantung. Itu yang nilai si Coinworks-nya itu. Jadi Coinworks tuh kayak penyedia menggabungin orang yang butuh duit atau PT yang butuh duit sama orang yang kebanyakan duit gitu mau diinvestasiin. Jadi dapat duitnya nih dari bunga gitu. Jadi kalau kalian yang nggak suka perbungaan, jadi jangan. Kalau aku kan ya masih main aja. Karena kan nanti ada jumlah bunganya, nanti itu yang jadi penghasilan cuy. Lumayan juga sih. Terus perbedaannya Coinworks sama Investri ini, kalau aku belum main Investri sih, cuma Investri itu minimal pendanaan 1 juta, jadi agak berat kalau buat aku untuk pemula ya. Karena kalau di Coinworks tuh minimalnya 100.000 dan kalau aku bandingin Coinworks sama Investri ini, kalau Coinworks tuh banyak bonusnya. Kayak koin tuh aku sering menang giveaway koin dapat koinnya itu kan bisa diputer, terus bunganya dapat untuk kita gitu. Enaknya Coinworks kayak gitu. Nanti gue jelasin secara detailnya di video selanjutnya. Nah, kalau untung ruginya selama ini masih untung alhamdulillah, karena kan hitungannya bunga ya. Selama bunga dibayar ya untung, selama utang dibayar untung. Jadi tahun kemarin tuh 2019 aku cuma nabung 2 jutaan ya kalau nggak salah, 2 juta apa 1 juta gitu. Itu dari bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, 9 bulan itu aku udah dapat bunga sekitar 250-an ribu gitu. Jadi dari 1 jutaan kalau salah, dari 1 jutaan yang aktif ya selama 2019 itu dapat, itu kan aku dapat koin dan lain-lain, jadi akumulasi sama koin yang aku dapat itu ya, itu dapat bunganya 250 ribuan, lumayan. Dan ini kan udah Maret, dan duitku asli yang udah aku tabung sama yang udah aku ambil itu kan udah aku pisahin. Yang aku tabung tuh kira-kira 2.200.000 dan duit yang ada di Coinworks sekarang tuh 2,9an, jadi udah untung 700 cuy. Mantap bener. Tapi sebenarnya sih segitu juga masih rendah sih dibanding YouTube gini aja 500.000 sebulan itu tapi kalau untuk nabung sih enak sih Coinworks, karena kita kan jadi nggak bisa ngambil sembarangan, ngambilnya kan harus setelah lunas Coinworks baru bisa diambil. Itu enaknya sih buat nabung aja. Kalau aku Coinworks nih cuma untuk tabunganku aja sih, biar duitku tuh gak ku ambil karena memang susah sih kalau udah nikah nih, kebutuhan banyak ya, ada aja lah, 1, 2 ini itu. Jadi emang kita harus pinter-pinter ngelola duitnya. Terus investasi yang terakhir ya bisnis sih. Bisnis tuh enak. Selama yang aku baru jalanin akhir-akhir ini ya bisnisku ini cuy, Inaya Snack. Sebelum Inaya Snack aku juga bisnis ini yang lain, kayak banyak lah, ada ya jualan follower dan lain-lain, tapi duitnya ya langsung kepake dan nggak aku catat sih pengeluarannya, pengeluarannya. Tapi kalau Inaya Snack, dan aku dulu jualan snack juga. Sebelum Inaya Snack tuh aku jualan keripik juga sih, tapi punyanya orang. Terus Inaya Snack ini kan punya aku sendiri, brandku sendiri gitu. Dan lumayan juga sih ternyata keuntungannya tuh sebulan bisa 1 juta gitu. Tapi ya kembali lagi duitnya nggak kelihatan karena langsung kepake buat kebutuhan cuy. Tapi intinya sih mantap juga sih bisnis, walaupun penjualan nggak banyak ya. Penjualanku tuh snack tuh nggak terlalu wow banget yang ratusan sampai puluhan setiap hari, enggak. Tapi ada lah, setiap hari ada, tapi 1, 2, 3, 4 gitu. Tapi kalau dikumpulin juga lumayan juga, sebulan bisa itu 1 juta juga cuy, mantap lah. Tapi emang harus maintain terus ya, harus pinter-pinter promo ya. Promoku kan anti mainstream ya di mana-mana. Terus investasi yang terakhir yang aku baru ini ya ini cuy, Red Door. Itu hitungannya investasi atau apa ya?
Ya itu karena aku punya temen kerja di Redor, terus disuruh ngendorse Redornya, dikasih kode. Ternyata kodenya tuh banyak yang pakai cuy. Kodeku tuh DETI. Kalau kalian booking hotel di aplikasi Redor pakai kode itu DETI, nanti diskon 25% auto ya. Itu bisa dipakai ke Indonesia, Singapura, Vietnam, Filipina sama Thailand. Jadi kalau liburan pakai itu aja lebih murah. Itu duitnya juga lumayan ternyata cuy, karena kan ada hitungannya. Jadi setiap 50 udah pakai dalam 1 bulan ada 50 orang yang pakai, atau 50 kali kode detikku dipakai itu dikali 5.000. Kalau di atas 125 ya itu dikali 7.500 cuy, lumayan. Kalau di atas 250 dikali 10.000 cuy. Jadi kalau aku bisa dapat 250 sebulan dikali 10.000 udah dapat 2,5 juta cuy, dari itu aja, dari ngeser Redor itu aja. Dan mantap sih, tapi selama ini belum sampai targetku 250. Paling banter 207 bulan Januari kemarin. Dan sekarang tuh sepi karena lagi ada corona, kacau ini, ada gimana ya. Dan pokoknya kalau kalian sampai yang dengerin aku sampai menit ini 30 ya, aku mohon ya, kalau liburan pakai detik aja. Jadi nanti masuk aplikasi Redor kan, sebelum bayar nanti ketik detik ya, paling nambahin 5.000 buat aku lah. Kalau nggak share ke kawanmu cuy ya. Itulah investasi yang aku alami saat ini. Itu nggak saat ini sih, itu pas aku setelah kuliah, setelah lulus sampai sekarang. Pas kuliah juga ada, nanti gue ceritain lebih detailnya lagi. Dan karena udah malam tuh, udah 11:30, nanti anakku minta susu. Aku akhiri dari sini. Kalau bermanfaat alhamdulillah, kalau enggak ya minimal kalian lihat wajahku yang imut-imut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye cuy.